kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa di acara Obras, obrolan sore Ramadan, masih bersama dengan Bang Ude. Iya, alhamdulillah. Setiap harinya selama Ramadan, di jam yang sama kita akan berdiskusi dengan berbagai macam tema menarik seperti tema kita hari ini terkait indahnya pernikahan. Insan Mesra dimanapun berada, selama acara berlangsung Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare. Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 08. Bersama lantunan tadarus ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, demikian tadarus Quran yang dibacakan oleh Ananda Zikri. Selanjutnya kita akan mendengarkan Fadilah malam ke-16 yang akan disampaikan oleh Bang Ude sebelum kita masuk ke pembahasan utama. Silahkan Bang Ude. Iya. Apa istilahnya orang kuno nih? Kuno stay ngami. Sudah berada di pertengahan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra, kita berada pada malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan dengan judul ceramah sepakat untuk seluruh wilayah Kota Parepare, yakni nikah itu indah. Nah, ini ditunggu-tunggu. Mama tapi tidak ada. Salam. Adapun fadilahnya sebentar malam, yakni Allah akan menulis untuknya kebebasan dari api neraka dan
Iya. Jadi ada dua kebebasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beribadah sebentar malam yang ke-16 karena iman dan takwa kepada Allah. Di samping itu ampunan dosa, maka Allah juga akan memberikan kebebasan untuknya dari bebasnya dia di neraka, kemudian bebasnya dia ketika masuk dalam surga Allah. Makna bebas di sini adalah tidak ada beban yang melekat padanya, dan untuk mereka juga makna bebas di sini bisa juga dimaknai dengan kata bahwa mereka tanpa hisab masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sering kami ulangi sama-sama bahwa kunci dari seluruh amal yang kita lakukan dan ibadah yang kita lakukan adalah merujuk kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Jadi oleh karena itu maka yuk mari kita giat lagi untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan ini. Insyaallah jangan hanya meramaikan jalanan, jangan hanya meramaikan pasar, mal ataupun tempat-tempat belanja lainnya, tetapi ya kita ramaikan masjid untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran yang kita pakai di badan adalah sesungguhnya adalah kulitnya, tetapi inti daripada Ramadan adalah bagaimana kegiatan kita melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Demikian. Iya. Layanan telepon ditunggu juga di 085395350907 atau kolom komentar bisa Anda gunakan untuk berinteraksi dengan Bang Ude untuk sore ini. Ya. Silakan pertanyaan. Ini baru sakit ya? Iya. Berapa sakit ini? Sakit itu kan ibadah. Penggugur dosa Selama dalam sakit itu kata Nabi dia bersikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tidur sih Bang? Kalau tidur jadi kerja? Tidur di kerja karena dia sakitnya kan ibadah. Tidurnya itu dia menjadi nilai ibadah ketika malamnya dia begadang karena juga ibadah. Iya. Kalau dia tidur di pagi harinya pun ibadah. Bicara sih. Tapi kalau begadang karena menghabis saja, begadang hanya karena sesuatu dan lain hal yang tidak ada manfaatnya, maka tidurnya di pagi hari itu tidak mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ada pertanyaan terkait pernikahan. Iya. Sudah kepengen? Belum. Saya sudah. Kalau misalkan ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, tapi anaknya itu belum mau. Ya, tidak curhat gini. Tidak. Fleksibel dia orang tuaku. Gini kan, artinya orang tua itu kan lepas dosanya itu orang tua ketika orang tua sudah menikahkan anaknya. Kalau memang sudah dianggap itu sudah berumur dan dia layak untuk dinikahkan, maka nikahkan. Kalau perempuan memang hanya menunggu saja. Tapi belum mau ini ceritanya. Iya, makanya kita lihat di situ dulu bahwa bukan persoalan mau atau tidaknya, persoalan lepas itu tanggung jawab karena orang tua pasti melihat sisi baiknya. Tapi terkadang anak misalnya tidak mau itu karena boleh ada alasan ya masih sekolah, ada alasan masih kuliah misalnya, ada alasan ya belum siap. Tapi belum siapnya itu karena apa misalnya? Cari uang. Ya, tidak perempuan tidak punya kewajiban cari uang. Katanya rugi katanya sekolahnya kalau iya, tidak ada. kalau jadi ibu rumah tangga curhat asli nih. Makanya Bang Dimas, iya. Jadi nikah itu bagi perempuan memang perempuan itu kesiapannya memang di situ dituntut dalam undang-undang itu umurnya 19 tahun. Kalau sudah layak 19 tahun apalagi 20 menikah. Kenapa? Karena perempuan itu lebih cepat prosesnya dalam masa peralihan umur itu jauh lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Iya. Jadi kalau ada perempuan beda 10 tahun dengan suaminya, kalau sudah melahirkan ya sudah hampir sama itu umurnya. Seperti itu. Karena perempuan itu lebih cepat ya, perkembangannya daripada yang namanya laki-laki. Maka kalau memang sudah siap lahir batin, laki-laki yang sebenarnya yang paling ditunggu sebenarnya kesiapannya, karena dia ada memberi nafkah. Jadi makanya tidak boleh kita menjadikan alasan semua saya sarjana, saya harus cari kerja dulu. Anda tidak punya kewajiban mencari pekerjaan. Yang punya kewajiban itu adalah suami. Tapi kalau Anda mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya, menafkahi daripada ada adik-adiknya di
dibantu untuk sekolah, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk bahwa nanti saya bekerja baru mau nikah, itu tidak bisa jadi alasan. Tapi benar tidak Bang Ude, saya pernah mendengar begini bahwa untuk pernikahan pertama bagi seorang perempuan itu haknya orang tua untuk memilihkan, sedangkan ketika dia sudah pernikahan kedua dan seterusnya itu punya hak produktif sendiri anak. Dia yang menentukan di situ. Tapi tetap ada pertimbangan orang tua. Karena tidak bisa lepas karena dia tetap yang namanya anak. Makanya kalau dia dikatakan misalnya sebenarnya katakanlah dia janda dengan duda, maka haknya memang diberikan kepada yang orang tua karena dikasih pilihan, ya, terserah karena kau yang mau jalani kehidupan ini. Tapi kalau ya pernikahan pertama kan memang banyak Oke. Kita terima telepon dulu. Nah itu cek bangun nih pernikahan. Nikah sih dibahas Bang Ude nikah sih dibahas Nikah asa dan nikah apa makanya lagi masan kawat tu nama nikah mereka mau nikah melu waktu tenangnya iya takutan nama masalah tu sempat muat tu Yeron nangnya pertanyaan tanya Chandrina nih Loki lo nama nah begini saya nikah dulu saat saya begini saya pernah urus begini Bang Ude ada anak kuliah dari daerah Kalimantan Tengah. Dia itu rombongan datang di Parepare PKL namanya. Iya. Tapi begitu bekerja di suatu tempat, lagi cinta ke Parepare. Ini anak-anak perempuan kenalan dengan orang Parepare. Dia tidak pulang karena kondisi sudah berbadan dua. Ini datang di rumah minta ditolongi bagaimana ini dikawinkan. Nah ini tugasnya bangun ini ikut kawinnya saja. Nah setelah itu saya coba menghubungi orang tidak bisa tembus karena orang tuanya di sana petani dari daerah Jawa Trans. Jadi saya berhubungan dengan KUA waktu itu masih Pak Said. Dia bilang, Dino dibangun nih kalau tidak nak kata orang tuanya. Jadi saya bilang, makan kau masih anak-anak Dino buat ini. Nah, jadi saya ini sebagai orang diminta bantuan, menghubungi, ternyata ada hubungan dengan orang tuanya. Tapi jadi umurnya macam ini Pak Muti, apa aja sama Mak Jaloi. Jadi saya bilang, ini anak tak mau diperbaiki, dipekerjakan di rumahnya Pak RW, tapi kirimkan KTP-nya. Tadi kan KTP-nya Pak Bude. Nah harus enggak pakai KTP-nya Muti. Iya. Jadi dia kirimkan KTP-nya dengan alasan mau bekerja. Jadi waktu itu saya diskusi dengan kepala KUA, dia dikawinkan dengan wali hakim tanpa sepengetahuan harus tanya bahwa kawin. Jadi apakah Bang One salah dalam hal agama atau KUA itu membantu Bang One dalam jalan yang tidak benar atau undang-undang jalan benar? Iya. Karena kalau saya tanya orang tuanya, pasti orang tuanya datang mengamuk di Parepare. Iya. Nah, jadi ini nikah pertama ya, pertanyaan pertama saya. Ya, dosa masa lalu. Nanti selanjutnya pertanyaan mengenai pedagang orang Islam. Bagaimana orang Islam berdagang? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Takut ada dosa masa lalu. ya sebenarnya kan mudah sebenarnya, tidak rumit ya yang makan itu mudah saja. Makanya Nabi selalu mengatakan dia siru ala tuasir, mudahkan, janganlah persulit. Jadi nikah itu bukan sesuatu yang sulit, tapi dia yang harusnya permudah. Selama dia suka sama suka, dia nikahkan. Kalau sama aja orang kuis, ya kau nggak akan lolos di Wanada dan si Boji pasti ada dia nama kapu sarana, kan selesai begitu. Cuma ya, kita yang kadang-kadang mempersulit yang namanya pernikahan itu. Nah, kasus yang terjadi yang ditangani oleh Bang One, ya sudah bagus sebenarnya, cuma memang kita harus jujur ya, seperti ini, jangan disembunyikan karena bagaimanapun juga pasti akan ketahuan juga. Iya. Jadi tidak ada salahnya disampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua disampaikan akan menikah dan dia tidak mau bagaimanapun juga orang tua kadang-kadang tidak sempat karena jauh misalnya, maka di situ berlaku yang namanya wali hakim. Ya, dikomunikasikan, dimusyawarahkan, maka pasti pihak KUA akan memberi petunjuk ya, seperti ini.
makanya anaknya seperti ini kan kita akan nikahkan, minta restunya orang tua. Kalau tidak sempat kami akan berikan wali hakim. Kan walinya perempuan kan banyak, bukan hanya orang tuanya, saudara laki-lakinya. Itu walinya semua, ada pamannya. Kalau orang tua tidak bisa tembus, kasih pamannya telepon, ini anaknya, dia mungkin lebih bijak, nanti dia sampaikan kepada orang tuanya. Jadi penanganannya mudah sekali sebenarnya. Artinya kan kita hanya memberi bantuan kepada mereka dalam hal bagaimana menyelesaikan pernikahan itu dengan baik, supaya tak ada lagi misalnya hal-hal persinahan yang terjadi misalnya. Jadi nikah itu adalah cara yang paling aman. Ya, bayangkan itu nikah itu sebelum Islam datang itu Bang Dimas. Ya. Sebelum Islam datang, kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran dalam ayat dikatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Iya. Ya. Nikahilah perempuan masna, langsung 2. Wa thulatha 3. Ya. Tak pernah jadi kajian. Wa thulatha 3. Wa ruba' 4. Kan itu Al-Quran tidak mengatakan 1. Ya, tapi kenapa? 2 dulu. Baru 3, baru 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jadi kalau kau tidak sanggup berlaku adil, cukup 1 saja. Baru ujung-ujungnya 1. Nah sekarang contoh poligami itu, kau katakan Nabi contohnya poligami. Nabi itu lebih banyak monogami daripada poligami. Berapa tahun Nabi poligami? Dia kan Siti Khadijah. Nanti Nabi menikah dengan perempuan lain setelah istrinya meninggal dunia. Baru petunjuk untuk menikah kembali dengan perempuan lain. Selama Khadijah hidup, Nabi tidak pernah melihat perempuan lain, kan begitu. Jadi Islam mesra bahwa apapun yang kita lakukan, bahwa ini adalah hal-hal yang baik, ini hal-hal yang wajar yang kita lakukan, dan itu adalah pemberian bantuan dalam bentuk kanseling ya sebenarnya. Ya, bukan bangunan ini adalah merupakan bantuan kanseling pernikahan, kansel merit istilahnya. Ya. Itu wajar saja. Oleh karena itu, maka pernikahan itu dalam Islam itu ada kalanya sunnah, ada kalanya menjadi wajib, ada kalanya menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana itu? Saya tadi sempat menangkap ini pertanyaannya Bang One. Ajak kamu nih sama tuan. Nama jaluk berarti ada hal yang kayak tidak direstui atau ya sembunyikan. Iya. Tidak, maksudnya bagaimanapun besar aibnya, ungkapkan. Jadi orang tuanya. Ya. Dia orang tuanya. Siapa lagi yang kita mau sampaikan? Dia yang paling berhak menentukan nasib anaknya. Persoalan dia mau mengaku, orang tua tidak jadi. Iya. Daripada maka solan. Daripada yang seperti itu kita sembunyikan, dan pada akhirnya akan ketahuan juga kan seperti itu. Yang kita khawatirkan jangan sampai kita menganggap ini pernikahan ternyata persinahan. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Jadi apapun kondisinya, ada suatu kelak nanti apapun kondisinya harus disampaikan secara gamblang bahwa kita artinya antum ini kan memediasi. Kita ini hanya memediasi. Nah, itu tidak jalur. Anak-anak tuh berbuat baik, kita memperbaiki. Apa nama kata tai? Dia Pak dia namanya saya Pak. Dia boleh jawab pertanyaan kedua. Mantal posisi Bang One. Ya, macam bukan dulu Bang Dimas begini. Saya alami ada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sama ceritanya tapi orang pangkep. Iya. Ya, saya sempat bicara sama bapaknya, Bang Ude, bahwa meloka Pak Bud punya nata Pak Masola ini. Iya. Agak apa ambuna. Pak Bud ini ugereko. Ini kan kita kunci. Apalagi itu namanya bapaknya di Kalimantan, Sumanto. Tapi tanah biru kapak kaman tahu namanya Bapak Sumanto. Jadi saya bilang sama orang yang mau mengawini, kakak ambuna boleh tangkap negeri sih. Nah, jadi saya begini ambil kesimpulan. Dede itu yang cewek, dia gaga amu tapi temu sapu kedua murane, oding ini lo pare-pare apa matau mau pantop. Nah, bisa gitu sepupu 3 kalinya itu perempuan Bang Ude mewakili. Dari bapaknya saja. Ya, dari bapaknya. Iya, dari bapaknya. Tapi waktu itu ramalan waktu berapa kawinnya? Ya, dari bapaknya. Baru ditanya, tidak ada maharnya, digadi nanti makar bani Pak Kawa. Jadi 100 sembuh ya nanti maharna. Iya. Jadi problema nikah itu sebenarnya Bang Ude. Saya ini bukan kawa tapi pernah kasih nikah orang di rumah saya 2 kali sebelum ke kawa.
karena dia sering tanya sama suaminya, otalako, ya Pak kawin ke bolaku. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi ini kan model ancaman sebenarnya. Iya. Tapi ancaman itu kan bisa bertindak, bisa berlaku sebagai tindakan Pidana. Masuk pidana. Ya pidana seperti itu. Jadi ancaman seperti ini bisa saja ancaman seperti ini hanya istilahnya dalam saat itu dia emosi sambil mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Atau kalau ada ancaman serius seperti itu ya dasarnya kan tidak punya pemerintahan, ada namanya polisi. Ya, seperti itu kan. Mau menangani dengan baik. Anak bapak mau diperbaiki. Kalau bapak mau dibiarkan seperti ini hancur Pak. Makanya tinggal pilih. Kita ini bukan mau berbuat zalim, kita hanya memperbaiki. Tapi bagaimana pemanahnya orang tua? Kalau sudah pasti akan baik sudah kembali itu. Kita lah yang diancam ya. Kalau sudah dinikahkan mereka sudah punya cucu, mereka akan kembalikan kembali lagi. Artinya orang tua itu hati kan bolak-balik Bang Bandi. Iya. Ada salahnya baik, ada kalahnya bagus, ada kalahnya jelek, ada kalahnya seperti ini yang dia bolak-balik saja. Yang membolak-balikkan itu hati adalah Allah. Maka kita selalu minta itu kepada Allah untuk ya istiqamah dalam hati kita, istiqamah dalam sebuah kebaikan, istiqamah dalam selalu untuk memberikan inspirasi kepada orang. Selalu seperti itu. Maka kalau niatnya kita adalah baik, maka insya Allah kebaikan itu pun akan ada kepada kita. Prinsipnya di sini saja. Ya. Gitu. Saya ada pertanyaan Bang Dwe terkait poligami. Apa itu poligami? Iya. Mau poligami atau? Enggak, pertanyaan umum. Berapa? Kalau misalkan suaminya mau menikah, tapi istri pertama itu tidak setuju. Tidak ada masalah. Terus istri pertama ini minta cerai. Iya. Kan kalau Poligami itu tidak lagi kalau dalam Islam sebenarnya tidak lagi dikatakan setuju apa tidak setuju, karena laki-laki itu meskipun tidak ada persetujuan dari istri sebenarnya boleh, cuma karena ini perempuan dilindungi oleh undang-undang, maka selalu dimintalah persetujuan. Karena perempuan laki-laki itu apalagi kalau dia ASN itu tidak berhak melakukan pernikahan 2 kali atau 2 istrinya, hanya 1. Kalaupun itu ada berarti sembunyi. Ya. Kemudian dia tidak layak, anda mesti harus minta izin. Ya. tapi mau cerai, tapi kan alasan untuk mengajukan cerainya sebenarnya tidak syar'i. Iya, tidak seperti itu. Tapi bapak dia tina. Jelas perempuan. Ini ada bahwa laki-laki itu kalau dia baru menikah itu sangat lembut sekali itu laki-laki kalau dia baru menikah. Tapi kenapa dia berubah karakternya? Karena istrinya yang berubahnya. Bagaimana? Karena sekarang perempuan terlalu banyak tuntutan. Sekarang perempuan mau ini mau itu. Belum istirahat suaminya, Pak antarkan dulu Pak begini. Itu yang berubah karakter seperti itu. Tidak lagi seiring dengan sejalan. Meskipun ya laki-laki tetap banyak mengalah. Ya. Makanya itu perempuan itu sifatnya paling dominan adalah sifat menguasai. Ya dikuasai semuanya. Ya hampir semua dikuasai. Ya. Makanya itu di sini kita butuh yang namanya kesabaran, butuh saling pengertian, butuh saling menghormati. Makanya itu waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Karena ada 3 di situ. Waja'ala bainakum itu sakinah. Mawaddah itu cinta, warahmah kasih sayang. Untuk mencapai mawaddah warahmah ini harus ada ketenangan, itu sakinah. Tidak bisa lahir cinta, tidak bisa ada kasih sayang kalau orang tidak tenang. Yeah. Bagaimana bisa cinta kalau orang bertengkar terus? Bagaimana orang bisa kasih sayang kalau orang bagaimana terus? Ya kan tidak ada ketenangan. Maka selalu setiap orang menikah pasti tujuannya mardatillah, untuk mencari rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencari keridhaan itu harus ada 3 ini. Ada pengertian, ada saling menghormati, laki-laki menghormati istrinya, istri menghargai suaminya. Iya. Itu. Artinya urusan suami ya uruslah. Artinya boleh saja istri mencampur tapi hanya memberi motivasi. Tapi jangan misalnya suaminya menelpon, ya Allah kalian cok paling, tidak boleh. Seakan-akan suaminya ditanya, dia kasih penjelasan, ya ini tidak boleh kan begitu. Dia nak kagak apa ngewana selingkuh. Ya, selamat. Terima kasih untuk Ibu Rahmawati, Pak Muhammad Sabir Umar.
Pak Mugafir Yunus dan Ibu Esti Kuswardani yang sudah bergabung. Yang lain kita tunggu untuk interaksinya. Silakan di Facebook juga boleh. Nah, tadi Bang Ude bilang bahwa pernikahan itu hukumnya bermacam-macam juga. Mungkin boleh jelaskan kapan ketika itu wajib, kapan ketika itu mubah, kapan ketika itu haram. Tapi kita simak dulu Bang One, dia pernah Belum ya. Ini saatnya Bang Ude sebagai ulama Parepare ya, ulama ulum. Inilah saatnya ada peringatan kepada orang-orang yang mengawinkan orang dengan kawin syirik. menikahkan Bang Ude. Ya, menikahkan. Mudah-mudahan didengar ini Bang Ude. Karena ada beberapa masyarakat saya urus lengkapnya cuma buku nikah nah. Lengkap buku nikah. Tapi setelah saya kecatin ternyata palsu. Palsu buku nikah. Saya coba-coba cek ternyata buku nikah itu cetakan Samarinda. Ini yang sering dialami kesan orang sampai bayar 3, 4, 5 jutaan. Iya. Jadi saya tanya, tinduk Pak kawin. Dia bilang di rumahnya imam. Saya bilang kalau ada buku KUA pasti di KUA dikawinkan. Kalaupun tidak di KUA pasti Anda pergi dulu diberi pelajaran di sana. Di Pak Guru kok dari sana, maksudnya tidak langsung itu orang mau menikah harus diberi pelajaran. Dibintek dulu namanya. Ya, dihajar dulu. Ya, mulai moga iko Nurjana matu pakajaki nakemu mulade ini masuk makwe. Maka itu ya mulai moga mati porane pandre benemu. Ya, jadi ini banyak kejadian yang saya alami Bang Ude, karena rata-rata bukan semua lah ya. Kalau ada problem datang ke rumah, tapi saya ada sampai 3-4 dapat buku nikah ada, tapi buku nikah palsu. Karena saya cek di kawali 4 kawa di Parepare tidak bisa dicek karena online ini. Jadi mudah-mudahan nikah ini kita bahas untuk didengar para yang nikah siri. Tolong kalau memang tidak ada buku nikahnya, aja anak janji tahu ya. Apa tuh rumah aja buku nikah atau itu gagal, angka tidak naf. Jadi assalamualaikum Bang Ude. Ini masalah kita ya. Masalah di pernikahan kita. Karena sebenarnya banyak oknum imam yang berani mengambil tindakan tanpa sepengetahuan KUA. Yang tercoreng namanya adalah Kemenak, kantor Kemenak wilayah setempat, KUA setempat. Padahal KUA tidak pernah mengeluarkan izin. Izin pernikahan itu dikeluarkan oleh KUA dengan dasar bahwa ada kelengkapan berkas, kemudian syarat-syaratnya sudah terpenuhi. KUA juga tidak akan pernah berani menikahkan orang kalau umurnya di bawah, misalnya 17 tahun umurnya perempuan. Tidak berani KUA menikahkan, 18 saja tidak berani. Kecuali kalau ada pengakuan dari pengadilan. Itu, aduh ya ketentuannya ada. Kalaupun yang terjadi yang seperti yang disebutkan Pak Koyeng tadi, itu kan banyak dikasih dibayar 3 juta 4 juta di rumahnya imam yang janjikan untuk keluarkan buku nikah, padahal ujung-ujungnya adalah palsu. Dikasih seperti itu sah dalam Islam, cuma tidak sah dalam undang-undang. Itu harus dibedakan itu. Makanya kalau ada dan seluruh imam dihimbau untuk tidak melakukan pernikahan, tidak ada pernikahan siri. Ya, bahkan saya pernah mendampingi seorang ibu, Pak Ustaz, dia dinikahkan oleh salah satu oknum imam juga di Parepare. Itu sampai dia tidak tahu walinya siapa. Tidak ada walinya, dinikahkan karena kebetulan suaminya itu selingkuh dengan seseorang. Bagaimana sebenarnya? Yang begitu bahaya sekali itu. Jadi tidak ada wali yang sah, siapa yang saksinya juga. Lalu kita hanya berdasarkan ya karena ada rupiahnya saja. Hati-hati. Malah pernah yang menuntut ini ada suaminya lalu dikasih keterangan meninggal. Seminggu sudah menikah, datang suaminya mengaku, kenapa kok saya meninggal, saya belum meninggal ini? Menikahkan istriku, yang dituntut siapa? Ujungnya imam dituntut, ya tidak tahu ada tahu apa-apa. Artinya bukan tahu lepas tangan, tapi memang tidak ada surat yang masuk. Ternyata ini pernikahannya di malam hari. Ya, di rumahnya imam itu seperti itu ya. Padahal tidak seperti itu. Kementerian Agama sudah sangat rapi mengatur. Bahkan pernikahan itu diatur sedemikian rupa itu bahkan sebelum menikah itu dikasih kursus namanya suscatim, kursus kita calon pengantin.
Makanya kita dari Kementerian Agama itu sudah berkolaborasi dengan beberapa imam, atau kemudian dihimbau betul itu, imam jangan berani menikahkan dengan catatan angka menjanji buku nikah orang. Hilangkan semua itu. Coba kalau ini terjadi, mereka kan sangat kecewa sekali. Kalau saya tanya kemarin itu imamnya, dia bilang alasannya ya daripada bersinah ini saya nikahkan saja. Semua imam ditanya pasti begitu alasannya. Padahal dia tidak tahu, padahal dia sendiri melakukan zina ilegal. Oh iya. Zina ilegal juga sama ya. Atas nama pernikahan, tapi tidak ada saksi, tidak ada walinya itu perempuan menikahkan orang, itu kan zina juga secara administratif. Mereka zina cuma diatur sedemikian rupa. Ini kan bahaya Pak Ustaz. Apakah boleh dibawa ke rada pidana ini kalau ada seperti itu? Bisa dibawa rada pidana. Kalau dia dituntut, ya bayangkan itu. Karena dia bisa saja pelanggarannya ada dua. Menikahkan istri orang. Yang kedua, dia melanggar aturan dari Kementerian Agama. Melakukan apa istilahnya? Hoax. Ya. Iya. Hoax dalam pernikahan. Itu bisa jadi tuntut. Ya seperti ini. Itu imam harus hati-hati. Ya Pak, butannya maka dia Pak Imam mari kita perkawin maka dia mengakui kalau lo. Iya. Kalau sekarang pengakuan dengan begitu, tidak ada masalah kan. Pengakuan banyak sekali. Makanya laki-laki itu bebas aja. Yang perempuan kasihan ini. Diterlantarkan kalau sudah menikah. Nah, itu bahaya sekali. Jadi makanya itu sangat penting ya untuk kita himbau kembali para imam-imam. Karena ya miris juga kita Parepare sangat terkenal sekali. Biasa kalau saya keluar daerah ceramah, dari mana Ustaz? Dari Parepare. Oh, di situ kan dulu menikah dulu. Kenapa lagi? Iya. Kali kabangnya. Bisa tebakan nak bangun. Ya. Kali silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan keras yang begini tidak banyak gangguan. Amin. Silakan Bang. Mendengar juga di live streaming juga terganggu. Tadi juga terganggu. Oh iya. Waktu Ini menanyakan ini mana lebih afdal mengaji di lewat HP atau langsung dengan Al-Quran? Oh iya. Ya, itu saja pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdal kira-kira mana? Mengaji melalui HP, di situ ada aplikasi Al-Quran juga. Iya. Lalu mengaji dengan baca kitab aslinya Kitab. atau Al-Qurannya. Iya. Jelas lebih Asli, afdal. nasonamu Pak asli. Iya. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi memang juga kalau dari HP langsung dari Allah, cuma bedanya medianya tidak sama. Kenapa dipakaikan aplikasi di HP itu? Karena itu sebenarnya mudah untuk kita bawa, ya, mudah bawanya. Kemudian bisa dibuka kapan dan di mana saja. Sementara kalau Al-Quran itu menandakan ciri khas dan identitas kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran melalui kitabnya, itu semuanya banyak sekali dan tinggi sekali pahalanya ketimbang daripada HP. HP itu hanya memudahkan kita menunggu mobil, menunggu kereta, menunggu pesawat karena delay, maka bukalah HP kita dengan Al-Quran dan kita baca Al-Quran ketimbang daripada kita main TikTok. Nah, itu maksudnya. Ya. Lebih afdal dari Al-Qurannya, Pak Ali. Silakan. Halo, Ya. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo. Apa yang Jelas. maksudnya itu berapa usia dalam agama baru berani baru dianggap lahir di luar nikah. Maaf Pak, tidak jelas kita. Mungkin bisa kirim WhatsApp saja kalau aneh karena. Ada itu di WhatsApp tidak dibaca. Oke, saya minta ya diputus dulu. Mana? Kenapa begitu? Kurang tahu. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Murni.
Ya, bagaimana kalau begini Pak Ustaz? Seorang ayah menikahkan anaknya, tapi anak angkat tanpa sepengetahuan anaknya bahwa saya anak angkat. Nah, kemudian mengatakan saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian. Apakah nikahnya itu sah Pak Ustaz? Assalamualaikum. Iya, yang boleh jadi walinya itu kalau dia adalah perempuan, maka tidak boleh anak angkat itu menjadi wali dari bapak angkat. Iya, karena tidak ada dasar pernikahan seperti itu. Dan tidak boleh juga memakaikan kata bin atau binti. Iya. Padahal karena dia adalah bukan hanya Kandung. tapi dia adalah anak angkat. Beda itu statusnya. Nah, ini saja kalau dia bersentuhan dengan kulitnya, maka batal wudhunya. Tidak boleh. Jadi dia harus pakai wali hakim. Ya, dia tidak boleh menikahkan anaknya. Jadi kalau pernikahan ini terjadi itu zina. Iya, dianggap zina yang Anggap zina. Ya. Jadi kita sangat berhati-hati sekali, itu sangat krusial sekali. Makanya kenapa disebut judulnya itu nikah itu indah? Karena keindahannya itu ya banyak hal-hal yang kita lalui untuk menjadi sah. Iya. Ketika kita mampu melihat dari semua keadaan itu, maka ketika memasuki rumah tangga itu indah sekali sebenarnya, bagus sekali. Tidak ada lagi halangan bagi kita mau apa saja dengan suami istri, tidak ada masalah. Maka itulah tidak ada canda yang paling indah kecuali candanya suami dengan istri. Masya Allah. Karena dia adalah merupakan ibadah sepanjang tahun. Iya. Sampai akhir hayat itu ibadah terus. Pegang tangannya istri, mendatangkan 10 kebaikan, menghilangkan 10 kejahatan. Memboleh rambutnya istri, 20 kebaikan, menghilangkan 20 kejahatan. Mencium istri 1 kali 120 kebaikan, menghilangkan 120 kejahatan. Ya, itu nanti pakai anggota bangun deh. Tidur sama istri 1 kali, pahalanya sama kalau kita berkurma banyaknya 500 ekor kambing. Kan banyak sekali pahalanya. Itu baru 1 istri. Kalau 2, kalau 3. Enggak. Maksudnya kalau 2 selama istrinya itu ridho kepada suaminya. Bahkan istri yang ridho kepada seorang suami yang menikahkan suaminya dengan perempuan lain, maka istri itu dijamin surganya Allah dan dibuatkan bangunan yang terbuat dari emas dalam surga. Banyak jalan menuju surga. Tanpa dia setuju. Langsung maka ada tidak. Ih, banyaknya sunnah. Kenapa harus yang itu? Tidak, artinya kan artinya ini pilihan saja. Yang tidak bisa memilih seperti itu ya enggak usah. Tapi ada perempuan yang bisa saja memilih seperti itu. Kan banyak, bukan hanya kita. Nah, itu. Yang penting bukan saya. Ada pertanyaan. Banyak perempuan yang jalani. Bukan hanya kita. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bang Uda. Silakan. Ustaz, betulkah dosa istri ditanggung oleh suami? Dosa istri ditanggung oleh suami. Maksudnya begini, suami itu bertanggung jawab kepada istrinya, maknanya 2. Makanya itu suami tanggung jawabnya 2. Pertama mencari nafkah, yang kedua menjaga suaminya dari api nerakanya Allah. Ya. Artinya seorang istri tidak akan pernah diadili oleh Allah sebelum suaminya datang. Itu. Jadi kalau istri sholat, suami tidak sholat, maka yang durhaka adalah suami. Kalau suami sholat, istri tidak sholat, yang durhaka adalah suami. Kenapa suami Dari sholat istri. juga, istrinya tidak sholat? Karena suami tidak bisa mengayomi dan membimbing istrinya. Selama kau bimbing dia, lalu dia begitu, maka bukan lagi dosamu, bukan lagi dosanya sama kamu. Iya. Tapi kau biarkan saja, berarti dosanya istri ada sama kamu. Ya, aku setuju jana Pak Ustaz. Tapi orang poligami dia setuju. Dia nggak ada. Allahu Akbar. Ya. Apa banyak jalan menuju surga. Silakan Bang Uda. Begini Haji, bagaimana menurut agama kita yang namanya selingkuh? Selingkuh ya? Nah, itu dulu saya jelaskan dulu baru agama yang masuk begini. Pernah saya alami itu saya punya orang kemenakan itu dapat berita istrinya bermalam di rumahnya orang. Di rumahnya orang ya. Begitu saya datang di rumahnya itu, dia bilang RW-nya dia sudah katanya kawin. RW-nya saya datangi nih. Jadi saya sebagai orang punya pemikiran saya tidak mau sembarangan saya panggil Babin Kansip, Lurah, Babinsa di kelurahan itu untuk bilangnya menangkap dalam arti kata memperbaiki keadaan. Tapi lari si perempuan, saya menghadap ke aparat keamanan. Itu tadi dia bilang Bang Uda, bisa pidana ya.
Begitu saya masuk ke kepolisian, dia bilang kalau selingkuh itu Bang One, biarpun dia dalam satu kamar, kode itu melakukan hubungan itu bukan selingkuh. Iya. Jadi kita sebagai RW merasa tidak agak berat mendapatkan orang selingkuh, walaupun dia di dalam kamar duduk bersama, tapi kalau tidak ada bukti foto, tidak ada bukti orang, itu nih lapor selingkuh. Iya. Padahal kue gandeng beneta, kau tahu kan macam ini. Iya. Nah, jadi bagaimana dalam hukum agama kita yang namanya selingkuh? Iya. Sedangkan pidana itu nanti melakukan hubungan baru Iya. dilihat baru selingkuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, Bang Dimas, sama saya, selingkuh itu bukan satu, selingkuh itu dua. Iya, Ada maksudnya selingkuh tipis-tipis, ada selingkuh tebal-tebal. tebal-tebal. Nah itu kalau sudah satu kamar dalam itu, orang-orang mengatakan pasti ya seperti itu modelnya. Artinya mau tidak mau apa menjalankan apakah dia melakukan hubungan atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas itu sudah ada selingkuh tipis-tipis sebenarnya, apalagi berdua. Kalau baik maka puji-puji memang. Selingkuh tipis-tipis ataupun selingkuh tebal-tebal itu dalam agama, dalam hadis itu 40 tahun doanya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dalam masa 40 tahun itu tidak meninggal dunia, maka dia mati kafir namanya. Walaupun dia tobat nasuha. Kecuali kalau tobat, dia kalau tobat, kalau dia sudah tobat, lalu dia memperbaiki keadaan, maka ya sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Iya. Artinya banyak ibadah yang kau lakukan, banyak kesalahan yang kau lakukan, tetapi Allah itu Maha Pemurah. Kamu misalnya melakukan kejahatan, tapi engkau menangis datang ke hadapanku, apa kata Allah? Rahmatku jauh lebih besar daripada murka. Ini harus kita perbaiki. Makanya insya Allah yang namanya selingkuh itu banyak modelnya. Tapi yang dilakukan dan dilihat dialami oleh Bang One misalnya seperti itu berarti dalam perkara pidana itu nanti ada foto, ada yang melihat, ada saksi, dan memang harus begitu sebenarnya. Dan dalam Islam juga nanti bisa dihukum dirajam, ya, ketika ada orang 4 saksi yang melihat itu. Jadi kalau ada saksi yang membenarkan bahwa dia seperti itu, maka dia dirajam. Itu bahayanya itu. Kalau ini terjadi di peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Iya. Istrinya orang, dia selingkuh dengan suami orang lain. Jadi dia bagus suka, akhirnya ketahuan oleh umatnya Nabi Musa, maka Nabi Musa tidak bisa mengambil keputusan, maka turunlah yang namanya kitab Taurat. Turun Taurat di Bukit Sinai. Kemudian perintah Allah adalah rajamlah dia sampai mati. Rajam itu maksudnya ditenggelamkan sampai di kepala, ditanam sampai di kepalanya. Kepalanya saya kelihatan dengan yang teman selingkuhannya itu. Lalu dia setiap orang yang lewat dilempar batu sampai meninggal dunia. Begitulah hukumannya bagi orang-orang yang selingkuh. Itu bahayanya. Jadi pitungas itu rempat. Iya. Pokoknya dia dikasih makan, pokoknya dia sampai mati di situ. Nah, kalau dia masih bujang, artinya bukan berkeluarga, sama-sama bujang, maka ketahuan, maka dia akan diderah. Diderah itu dicambuk 100 kali di depan umum. Diperlihatkan kepada masyarakat, inilah hukuman bagi orang yang melakukan zina. Iya. Seperti yang berlaku di Aceh. Iya, makanya itu yang namanya pacaran itu konotasinya adalah bentuk zina. Tapi yang namanya kasih sayang itu, cinta itu adanya dalam keluarga. Maksudnya setelah dia menikah, barulah tumbuh rasa cinta sebenarnya. Cinta itu tidak lahir pada pandangan pertama, tapi cinta lahir itu lahir karena proses. Iya. Ya, bukan pada pandangan pertama. Iya. Bagaimana Pak Dewan? Pak Dewan mendengarkan. Habibaka haunamma wa bahita haunamma. Cintailah apa yang kamu cintai sebenarnya saja. Sebab boleh jadi berusaha dan berubah menjadi orang yang paling kau benci. Tapi bencilah apa yang kau benci sebenarnya saja. Karena boleh jadi berusaha dan berubah menjadi orang yang paling kamu cintai. Iya. Jadi ya mau apa jika dia total liwa-liwa, macak-caki aja total liwa-liwa. Iya. Nah, itu ada proses ya. Iya. Nih. Ada pertanyaan, nak kuasa pertanyaan nih. Nauzubillah, enggak mau Kak. Jadi kenapa itu poligami kenapa dihalalkan? Karena itu maksudnya adalah emergency door. Jadi harus ditahu posisinya di sini laki-laki. Sebab laki-laki tidak semuanya sama kekuatannya.
Kalau ada kekuatan, kalau ada laki-laki punya kekuatan, misalnya Di atas rata-rata. di atas rata-rata atau seperti 200 tenaga kuda, misalnya gitu, maka di situ dia berpoligami. Dia emergency door, ya, emergency door namanya sih, itu darurat. Iya. Darurat. Istri tidak mampu melayani suami, maka dia boleh si istrinya mengawinkan suaminya dengan perempuan lain untuk membantu dia. Karena dia tidak sanggup misalnya. Ataukah memang laki-laki memang tidak sanggup kalau cuma istri satu, kasihan. Maka dia bisa berpoligami. Dan itu harus dipahami oleh seorang perempuan. Kemudian yang kedua, emergency door-nya di sini adalah poligami itu dibenarkan dan dibolehkan dengan beberapa syarat. Iya. Satu, kalau istri tidak lagi bisa melahirkan atau tidak bisa punya anak, dia mandul. Yang kedua, istri sudah sakit menabun, tak lagi mampu memberikan nafkah batin kepada suaminya. Iya. Nah, itu emergency door di situ. Nah, yang ketiga tadi itu adalah memang kekuatannya di atas rata-rata. Nah, gitu. Nah, itu dibenarkan. Ya. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya sehingga laki-laki bisa berpoligami. Tapi pernah ditanyakan, bolehkah juga Ustaz itu perempuan berpoligami? Tidak bisa. Karena yang membuahi adalah laki-laki. Kalau laki-laki 3 lalu istri 1, kira-kira mampu nggak kita bedakan mana anaknya ini, mana anaknya ini, mana? Kalau kami pada ada ciri nasi A, ingat nasi B. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalau ipa kawin itu susah naik. Dan ini pernah ditanyakan di Eropa itu ketika terjadi pertemuan Muslim sedunia, itu buat Fakhrul Razi itu seorang ulama dari tanah haram, itu dia tidak orang-orang Yahudi yang bertanya, dia tidak memberi penjelasan secara ayat, tapi dia hanya itu ayat dibahas bagi umat balakum yang nesa mas nawasullah sabarubah, tapi dia hanya memberi penjelasan secara logika. Dia hanya melogikakan bahwa kalau sekiranya poligami, kenapa dihalalkan? Dia memberi ibarat adalah selang dari PDAM, ya, ada air dari PDAM. Sementara yang mau diisi adalah 3 kolam. 3 kolam. Kalau selangnya 1 sumber dari PDAM, jelas airnya kan? Sumbernya jelas. Tapi kalau poliandri, 1 perempuan 3 laki-laki, selangnya 3, lalu 1 kolam, kira-kira mana ditahu airnya yang satu jernih, airnya yang kotor, airnya buang, ada ketahuan. Setelah dijelaskan, ternyata masyarakat Eropa mulai menganggap, oh ternyata begitulah. Dan banyak yang kagum dengan Islam seperti itu. Ketika kita cara menjelaskannya itu sangat logika. Seperti itu. Iya. Saya juga pernah membaca sebenarnya Islam ini membatasi kalau boleh dibilang kalau agama ada kan menganggap bahwa Islam ini adalah agama poligami. Nah, kalau kita menelisik sejarah sebenarnya Islam ini akhirnya menjadi pembatas karena dahulu itu bahkan ada 1000. Itulah yang disebut dalam fakir mata balakum minan nisa wasnamasullah sawaruba. Asbabul nusulnya itu ayat adalah bukan menambah, mengurangi. Karena itu ayat turun adalah membantah perlakuan orang-orang Arab Jahiliyah menikahi perempuan lebih daripada 100. Wih, malah jana gitu. Tum tidak lahir kak di zaman itu. Kalau misalnya orang Arab kan begitu istrinya. Iya. Lebih dari 100. Itu ketua adatnya. Nah, disitulah turun ayat. Jadi ayat ini bukan menambah, mengurangi. Iya. Minimal 4 saja. Baik itu Allah ta'lilu, fawahidah. Kalau kau tidak sanggup ya 1 saja. Dan hadis ayat ini menjelaskan hampir-hampir poligami dilarang sebenarnya. Oh iya. Fawahidah. Ya. Sebaliknya ya, sebalik dari pengertian yang kita. Iya. Jadi jangan memahami kok kita dibolehkan, tidak, hampir poligami dilarang. Coba bayangkan itu. Jadi tidak memberikan keluasan yang seluas-luasnya kebebasan bagi laki-laki. Tidak. Kasihan perempuan kalau begitu. Oke. Silakan nih. Ada pertanyaan baru Pak Ustaz. Ibu Murni. Tapi Pak Ustaz, yang mana berat dosanya pelakor daripada dimadu? Gimana kalau perempuan sudah memiliki 3 tipe, artinya lincah di dapur, anggun di pesta, dan genit di tempat tidur, tapi masih sudah perfect nih ceritanya pelayanannya ini istrinya, tapi si suami dia masih selingkuh. Kalau perempuan sudah full service nih, nah. Full service nih, dia sudah kasih pelayanan maksimal, tapi dia masih selingkuh. Laki-laki yang tidak bersyukur kepada istrinya, sudah bagus pelayanan kan? Di sini kan yang paling tinggi sebenarnya perempuan itu kan yang paling tinggi ibadahnya adalah amal
amalnya dan ketaatannya kepada suaminya. Karena memang begitu. Suami itu bagus, ya, baguslah di dapur, bagus di sumur, dan bagus di kasur. Iya. Ya kan sudah bagus semua ini kan, sudah air, 3 air semua. Iya, lincah di dapur, anggun di pesta, gini tempat tidur. Iya, sudah bagus semua. Tapi ketika suami lagi mencari lain, maka disinilah suami yang tidak tahu diri sebenarnya, tidak pandai bersyukur. Dan kalau ada seorang suami tidak pandai bersyukur dengan seperti ini karena bagusnya mestinya lalu dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan apa itu istilahnya itu, walat ya. Iya. Maka dia akan mendapatkan setelah istri yang didapatinya adalah istri yang keluar daripada kriterianya ini. Jadi akan tersiksa dengan perasaannya sendiri nanti. Nah, bagaimana dengan pelakornya? Dalam posisi dia tahu ini laki-laki, dia punya istri. Iya, yang jelas yang pelaku sama-sama berdosa. Sama-sama mereka mendapatkan hukuman itu 40 tahun tidak diterima masalahnya dengan doanya. Istrinya orang, ugal rumah tangganya orang. Iya, apalagi napan Riko. Itu bahayanya. Makanya jangan ya, lebih menghindarlah. Karena dunia itu paling tinggi umurnya 70-80. Iya. Berhati-hatilah. Iya. Pertanyaan pertama Pak Ustaz. Nah, Berat dosanya pelakor daripada di madu? lebih berat ya, lebih berat pelakor daripada di madu. Madu itu masih elegan, madu itu masih bagus, madu itu masih punya wibawa, maduku itu. Tetapi kalau mengatakan itu pelakor, itu kan maknanya sangat jelas sekali. Itu sesuatu yang sangat riskan. Iya. Mudah-mudahan tidak melekat ya, jangan ada yang melekat perkataan itu sama perempuan kita. Iya. Kalau yang namanya madu, semua istri Nabi kok ada madunya. Tidak ada masalah. Apakah mereka terhina? Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah itu yang pertama dan Nabi Ibrahim. Siti Hajar Siti kedua. Apakah Siti Hajar terhina? Oh tidak. Kalau dia madunya Siti Sarah. Siti Nabi seperti itu. Iya. Tidak ada masalah. Oke, jadi seperti itu Bu Murni. Iya. Dipa penasaran nih, bangun nih kuasa hari ini. Oke, boleh. Halo Bang Udin, begini, ini pernikahan kita cerita lagi nih. Iya. Ini bolehkah kita kawin bersaudara? Nikahi. Oh iya Ya, bersaudara. nikahi saudara-saudara karena Nggak ini. boleh. Kecuali kalau harus satunya meninggal dulu. Oh, ini ada kejadian di waktu, nggak usah saya sebut kampungnya lah, karena saya pernah dengar. Masalah surah ini apa bene, ero si lo di mapa, ero si dia masak itu dilakukan. Dan satu lagi, bolehkah adatnya orang bertukar istri? Maksudnya Bukan si siapa begitu? bene. Iya. Ada juga satu istrinya, adiknya nak kawin lagi. Ya. Jadi ipaknya ceritanya nak. Ya, tergantung Bagaimana peristiwa sih ini. Bang Udin? Salam. Ya, Yang pertama. tidak boleh Bersaudara. menikahi seorang perempuan dalam keadaan bersaudara. Boleh saja kalau misalnya kita nikahi kakaknya, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka demi itu pasti dia akan keluar bawah nih. Ya, siapa yang keluangi? Nah, boleh. Kalau begitu, kalau salah satu di antaranya sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia mau dimadu antara suami istri, dua istrinya, kemudian adik kakak, itu tidak boleh. Kalau masih hidup. Haram hukumnya kalau masih hidup. Kecuali kalau dia sudah meninggal dunia. Iya. Ya. Yang kedua, tukar Yang istri. kedua, Tukar istri. Sisa bene. tukar itu kan perjumpaan jahiliyah. Itu namanya pernikahan istiadah. Dalam Arab jahiliyah itu maknanya insya mesra ada namanya pernikahan istiadah, ada pernikahan musta'adah, ada pernikahan nikah lampu. Itu ada pernikahan seperti itu. Dan dulu orang Arab menikah musta'adah itu adalah menikahi seorang perempuan dengan catatan dia harus disimpan istrinya di rumah ketua adatnya, nanti setelah seminggu baru dikembalikan. Itu pernikahan yang namanya pernikahan istiadah itu. Seperti itu. Mubtada, maka tidak boleh dilakukan seperti itu. Haram hukumnya. Ya, apalagi juga perbuatan jahiliyah yang seperti itu. Maka tidak boleh kita lakukan. Nah, oleh karena itulah maka ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita sudah melihat tapi kembali ke jahiliyah lagi. Iya. Ya, ada seperti itu. Ya, yang ketiga, menikahi istri adik tadi yang ketiga Apa itu namanya? Yang ketiga istrinya apa? Istrinya istrinya saudara. Istrinya saudara. Iya. Istrinya saudara yang kita nikahi. Iya. Kita bersaudara. Iya. Tiba-tiba antum meninggal saya nikahi itu. Bersaudara itu. Ini ya. Jadi statusnya itu anak. Bagaimana? Sudah anak juga. Bapak bapak tiri juga, omnya juga. itu
itu agak-agak riskan menyebutannya. Jadi Tapi secara hukum boleh tidak? sebenarnya makruh itu begitu. Lebih baik dihindari. Ya, hampir menjadi haram sebenarnya. Karena dia adalah anakmu sebenarnya. Ya begitu. Sama halnya ketika seorang, ini ada kasus juga yang saya dapatkan, menantunya, bapaknya itu menikahi menantunya sendiri. Kemudian anaknya laki-laki, lalu kasihan dia itu, artinya ada juga anaknya, cucunya, dia nikahi juga nikahi. Kasihan tuh ngomong kebangun deh. Itu harus seperti itu, tidak boleh melakukan pernikahan seperti itu. Ya. Oke, mungkin seperti itu terjawab pertanyaan saya tadi di awal belum dijawab. Ada kalanya itu tadi, Ya. ada kalanya nikah itu makruh seperti itu, menikahi iparnya sendiri, istri kakaknya, meskipun sebenarnya boleh, tetapi ya lebih banyak yang mengatakan itu makruh hukumnya, hindarilah, karena bagaimana penyebutan daripada anaknya nanti itu, kalau dia punya anak, sementara engkau akan menjadi bapak tirinya dan kau adalah omnya juga. Iya. Nah, gitu. Kemudian yang haram? Ya, yang haram itu ya kalau dia saudara sesusuan. Jadi sepupu satu kali boleh menikah, tapi ketika dia saudara sesusuan, misalnya dia sama-sama dikasih asih sama satu ibu. Meskipun dia boleh menikah, tapi terhalang karena dia saudara sesusuan. Jadi dia menjadi wajib menikah, khawatir jangan sampai dia tidak menikah, dia akan bersinah. Dia sudah mapan, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang layak, dan dia juga bisa memberi nafkah kepada perempuan, maka di situ wajib dia menikah. Daripada kalau dia tidak menikah, dia akan bersinah, maka di situ wajib hukumnya dia menikah. Iya, daripada beli kiloan. Daripada kiloan. Oke, masih ada waktu ini 3 menit lagi. Terkait pernikahan ada pertanyaan? Bagaimana kalau, kan katanya kalau menikah harus sekufu. Yang bagaimana itu takarannya sekufu? Apakah status sosialnya sama ataukah sekufu yang setara? Apakah harus, itu bagaimana maksudnya sekufu di sini Ustaz? Apakah yang dimaksud sekufu itu status sosialnya sama atau status pendidikannya sama, atau yang mananya disebut sekufu? Sekufu yang bagaimana ya? Hubungan saudara kan? Hubungan saudara bapak, ibu? Yang setara, kata kan kalau menikah baiknya yang sepupu sekufu. berapa? 1 kali, 2 kali? 2 kali, 3 kali, kan ada begitu. Sepupu 1 kali, sepupu 2 kali. Sekufu bang, sekufu. Sepupu? Iya. Sepupu ya memang berarti sepupu. Sekufu. Kalau sepupu 1 kali boleh, sepupu 2 kali boleh. Kalau yang dimaksud dengan sepupu yang kumaksud adalah setara, tidak ada masalah itu. Tidak masalah kalau sepupu, apakah dia sama dengan S1 tidak ada masalah yang begitu. Atau kalian S1 yang satu tamat SMA, tidak ada masalah selama itu umurnya sudah sampai. Ya, selama dia mampu menafkahi dan dia sanggup untuk memberikan sandan dan pangan, maka dia boleh menikah. Meskipun tidak selevel. Meskipun tidak selevel, ya sepupu ya, tidak ada masalah, boleh. Yang jelas intinya dia suka sama suka. Yang penting si puji mui. Yang penting si puji maka. Dan umurnya sudah sampai ya. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin. Tapi apakah jika seseorang memutuskan untuk tidak menikah karena ada alasan dosaku saja tidak bisa kutanggung, apalagi mau lagi tanggung dosanya istriku, apakah berdosa yang begitu Ustaz? Ya, sebenarnya gini, ini kan terjadi pada Rabi'ah al-Adawiyah, tapi Rabi'ah itu bukan tidak menikah. Rabi'ah al-Adawiyah itu sudah menikah, dia janda. Ya, dalam kisahnya itu dia dikatakan perempuan tunggal karena dia sudah alami pernikahan, lalu dia mendapatkan nilai mahabbah, kecintaan kepada Allah, sehingga tidak lagi membagi cintanya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dilamar, dia menolak, dia mengatakan, "Sanggupkah engkau menjamin saya masuk dalam surganya Allah atau nerakanya Allah?" Maka lagi-lagi menjawab, "Saya tidak tahu itu." Maka mundur. Datang lagi melamar. Dia dikatakan, "Saya menikahi kamu, semua pesanan saya bisa penuhi." Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Maka dia mengatakan, "Saya tidak sanggup membagi cintaku dengan Tuhanku." Maka dia bersikokoh dengan prinsipnya, pendiriannya. Akhirnya dia memang dirinya itu dia investasikan memang untuk ibadah kepada Allah. Iya. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya bapak tidak mau menikah karena ada hal-hal yang seperti misalnya Imam An-Nawawi, dia fokus dengan ilmunya, dia fokus menulis buku untuk mencerahkan umat, lalu dia fokusnya di situ, tidak ada lagi fokusnya untuk dia menikah. Maka dia tidak mengatakan bahwa itu menjadikan syarat, alasan, tidak. Tapi karena dia sibuknya dengan ilmu sampai dia lupa menikah. Bukan berarti
prinsip dia tidak mau menikah. Iya. Bagi kita yang tidak mau menikah, maka kita tidak termasuk sunnah Nabi. Anikau sunnati, waman terakiban sunnati, balaysa minni. Lah bagi situ. Ya, nikah itu bukan sunnah, nikah itu sunnah kata Nabi. Iya. Bagi orang yang tidak mau menikah, maka tidak termasuk dalam golongan umat. Iya. Tapi kalau baru berniat tapi belum terlaksana. Nah, berniat saja dulu. Ya, ini akan Bani cari selamat sambil berharap. Sebelum closing Pak Ustadz, saya menyapa dulu untuk Pak Dr. Kamaluddin Kadir sudah bergabung. Susanto Parepare, terima kasih. Rawati Era dan juga ada Lawanda yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Terima kasih. Silakan closing. Baik, saudara, sebentar malam kita berada malam yang ke-16 Ramadan. Ya, Gunung Himatu. Kemudian dengan judul tema atau nikah itu indah. Dengan fadilah sebentar malam, insya Allah siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menulis untuknya kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang laki-laki dan perempuan itu melalui yang namanya pintu nikah. Nikah sunnati, wa man sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah kata Nabi, maka ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya suami istri adalah seiring dan sejalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui cinta dan kasih sayang yang ada dalam keluarga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog kita pada sore hari ini. Semoga banyak yang dapat kita petik terkait perbincangan kita sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama. Acara ini dapat didengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra dan di Radio Mesra 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.